Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin ini Pak ya. Kajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, talabul ilm, menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka dengan sebab mencari ilmu tersebut Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi majlis ilmu ini majlis yang keistimewaannya luar biasa. Sampai Ka'bul Ahbar mengatakan seandainya seluruh manusia tahu keutamaan, kemuliaan, keistimewaan daripada majalisul ilm, maka mereka akan berbondong-bondong mendatangi majlis tersebut meskipun harus dengan cara merangkak. Beliau mengatakan lau anna thawaba majalisil ilm bada linnas laktatalu alaih. Seandainya pahala, keutamaan, kemuliaan majlis ilmu diperlihatkan kepada seluruh manusia, maka mereka akan berbondong-bondong mendatanginya. Mulai dari pejabat kelas naon Pak? Paling atas. Dari presiden sampai RT akan meninggalkan kursi jabatannya untuk mendatangi majelis tersebut kalau diperlihatkan kemuliaannya. Sayang aja nggak diperlihatin Pak. Jadi Bapak ini orang-orang pilihan ini. Seandainya ini majelis keutamaannya diperlihatkan kepada para pengusaha, para pedagang, maka mereka akan meninggalkan perdagangannya. Mulai dari pedagang kelas apa Pak? Kelas kakap sampai kelas teri, kalau seandainya keutamaan majelis ilmu diperlihatkan. Sama seperti baca ayat kursi selepas sholat maktubah, itu kan pahalanya surga Baya. Cuma surga kan nggak dikasih di dunia itu. Itu kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatim maktubah, gimana? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat maktubah, sholat wajib maksudnya, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya
pahalanya surga itu Pak. Surga nggak mungkin dikasih di dunia, nggak cukup. Uang surga paling kecil aja ad-dunya wa asyru amsalihha. Dunia ini dan 10 kali lipatnya, berarti 11 kali lipat dunia ini. Paling kecil itu surga Pak. Udah Bapak jangan bayangin paling gedenya kayak gimana, yang penting masuk aja dulu Bapak. Mudah-mudahan masuk surga duluan Pak ya. Masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Surga paling besar al-jannatul firdaus, itu yang dikatakan oleh Nabi min ausa'il jannah wa ausatiha. Surga paling luas, paling gede, paling lengkap, bidadarinya paling aham dan seterusnya. Udah Bapak jangan bayangin lah, yang penting insya Allah semuanya masuk surga Pak ya. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih waktu agak mepet sampai jam 5 lebih berapa Ustadz Rivian? 5.25. Ingetin Pak ya kalau kelebihan atau kekurangan itu. Saya sebenarnya nggak mau lama, 10 menit selesai ini Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti sampai pada waktunya. Habis ini ada makan-makan nggak Pak Haji? Ada? Ada apa nggak ada? Ada, alhamdulillah. Kalau ada makan-makan kan berkahnya double. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini saya diberikan tema terkait musibah dalam perspektif Al-Quran dan hadis yang saat ini kita semuanya prihatin Pak ya. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh, saudara-saudara kita sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka Pak ya, menjadi sebab kesalahan-kesalahan mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Pak ya, mohon maaf, memahami musibah ini sesuatu yang negatif Pak ya. Sebagian orang. Padahal tidak semua musibah dalam perspektif Al-Quran dan hadis Pak ya, itu berkonotasi negatif. Malah Allah seolah-olah mewajibkan harus ada musibah. Untuk apa? Untuk memperkokoh pondasi keimanan seseorang itu. Yang agak ngeri Pak, sebagian orang mengatakan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini azab aja begitu. Padahal tidak semua kejadian itu azab, apalagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diazab sebagaimana azab-azab atau siksa-siksa umat terdahulu Pak ya. Kalau umat terdahulu diazabnya itu dengan adabul istiqsal namanya. Adab yang sampai ke akar-akarnya habis gitu. Melakukan dosa dihabisin gitu. Seperti umatnya Nabi Nuh dikasih banjir bandang, habis semua itu Pak. Tapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang jawab nih, pelit banget ini. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu keutamaan umat Rasulullah Pak ya, dan kita alhamdulillah bangga nih punya nabi, punya panutan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena umatnya tidak diadab sebagaimana adab umat-umat terdahulu. Hanya adabul musibah saja Pak. Itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalam Al-Quran, wattaqu fitnatal la tusibannalladzina zalamu minkum khassah, itu ya. Takutlah engkau kepada ujian, fitnah, musibah, bala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang soleh pun akan ditimpa musibah kalau tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi musibah di situ, fitnah di situ, atau azab di situ adzabul musibah saja. Tidak sampai ke akar-akarnya. Itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama mohon maaf, ini saya mungkin menyampaikan 6 hal saja. Dalam perspektif Al-Quran dan hadis itu membagi ke dalam 6 hal. Kenapa harus ada musibah Pak ya? Sebelum masuk, Al-Quran menyatakan wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
Jadi memang musibah mesti ada dan akan menimpa setiap orang. Kata Allah, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah engkau terhadap musibah yang menimpamu, karena musibah itu min azmil umur, perkara yang akan menimpa setiap orang. Cuma nanti tergantung keimanan seseorang, seberat apa, sebesar apa, sebanyak apa, Pak ya. Kadarnya itu. Yang jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Nah, kalau kita memahami ini bahwa musibah akan menimpa setiap orang, tidak ada jalan lain kecuali sabar, Pak ya. Karena kalau nggak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat, Pak ya. Ya tidak ada lain selain sabar. Malah ada hadis qudsi itu, malam yardo ala qadai walam yasbir ala balai falyaltamis rabban siwaya, itu ya. Siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas balaku, musibahku, fitnahku, ujianku, falyaltamis rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi mesti sabar, Pak ya. Memang berat, Pak. Makanya ada bahasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu agar kuat gitu, Pak. Bayangkan seorang Ummu Salamah yang kemudian menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal suami pertamanya berarti cinta pertamanya. Itu berat, Pak. Berat, setiap hari makan bareng, mungkin mandi bareng kalau bapak mungkin. Tiba-tiba perang, meninggal dunia, berat, Pak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu doa, yang doa ini menguatkan beliau. Kata Rasulullah, jangan putus asa, jangan lemah, jangan khawatir, baca doa ini, nanti ada gantinya gitu ya. Doanya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ada yang baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah aku dengan ganti yang terbaik. Dikabulkan doa Ummu Salamah itu, malah beliau menikah dengan orang paling mulia, paling istimewa dunia akhirat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk jajaran ummahatul mukminin yang sepeninggalnya Rasulullah tidak boleh dinikahin oleh siapapun, saking mulianya derajat ummahat al mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Begitu, Pak ya, kalau kena musibah, terkena bala atau ujian itu, maka membaca doa yang tadi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni atau wa akhlufli fi khairim wa akhlufli khairam minha, itu ya. Baik, ada 6 kata para ulama untuk memahami musibah ini. Pertama, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Udah mau jam 5 aja nih. Yang pertama apa, Pak? Musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Ini orang benar-benar beriman apa enggak kira-kira gitu. Itu dalam Quran surat apa itu, juz 20 Al-Ankabut kalau enggak salah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin, itu ya. Memang Allah sengaja ngasih ujian itu untuk membuktikan apakah ini orang benar-benar beriman kepada Allah atau kamuflase aja, Pak. Hanya sekedar di mulut aja gitu. Jadi pasti orang beriman akan diuji, Pak, diberikan musibah untuk membuktikan apakah dia benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Nah, kalau kita memahami ini kan enak, Pak ya. Berarti memang musibah ada, ya kita harus menerima, Pak gitu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ayat sebelumnya ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan beriman kemudian kami tinggalkan gitu aja, dicuekin sama Allah? Enggak, pasti akan kami uji.
Ya tadi itu untuk membuktikan apakah dia beriman, betul-betul beriman atau tidak. Yang pertama, musibah diberikan kepada umat manusia sebagai bentuk ujian keimanan. Kedua, musibah ujian diberikan sebagai bentuk pengangkatan derajat, Pak. Apa Pak DKM sebagai bentuk peningkatan derajat. Ketua DKM-nya mana ini? Mana? Oh, dekat kamera ya. Ini yang ganteng ini. Istrinya masih satu kan? Alhamdulillah masih satu. Masih satu aja Pak, jangan yang dua. Ada yang nggak terima nih Pak. Oke. Oke, biar nggak ngantuk ini ya. Nepi ka mana tadi Pak? Pohode lah. Istri. Masna wasulasa waruba ya. Yang kedua, musibah diberikan sebagai bentuk pengangkatan derajat, seperti ada sekolah itu atau kuliah jamiah ada naik semester, naik kelas gitu ya, seperti ya anak kecil, anak SD naik ke SMP begitu. Kalau tidak ada itu ya tidak akan meningkat derajatnya. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Jadi Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pedih ujiannya di dunia?" Rasulullah menjawab, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya." Yang pertama al-anbiya. Orang yang paling pedih ujiannya di dunia adalah yang pertama para nabi, para rasul. Kemudian yang kedua summal aulia, kemudian para wali, sebagian riwayat menyebutnya summas salihun, kemudian orang-orang soleh, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Ini maksudnya musibah itu diberikan sesuai dengan kadar keimanan gitu. Jadi semakin berat, semakin kadar keimanannya tinggi itu Pak. Maka kalau kita merasa berat dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ingat aja orang-orang yang lebih baik daripada kita itu. Pasti ujian mereka lebih berat daripada kita itu. Jadi kalau kita utang banyak sekarang miliaran di mana-mana, ingat aja Pak sama orang yang mungkin lebih gede, lebih soleh, lebih alim, lebih semuanya daripada kita, maka mereka ujiannya lebih berat. Dan paling berat ujian itu diberikan kepada para nabi dan para rasul. Ini yang kedua, ujian atau musibah diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Tadi yang pertama Bapak? Yang pertama Bapak? Sebagai bentuk ujian keimanan. Yang kedua Bapak? Peningkatan derajat. Kadang harus diulang-ulang biar saya nanti nggak ditanya di akhirat Pak. Ini udah disampaikan apa belum gitu. Nabi itu kadang kalau bersabda Pak sampai diulang 3 kali. Saya tanya sama guru, kenapa guru kok Nabi sampai bersabda 3 kali? Selain penting yang disampaikan itu, biar nanti di akhirat nggak dituntut bahwa beliau sebagai seorang mubaligh, sebagai tabligh ya, punya sifat wajib tabligh. Itu mesti menyampaikan kepada umatnya agar kelak tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah disampaikan apa belum? Sehingga umatnya kok tidak melakukan apa yang disampaikan itu. Udah ya Allah kata Rasulullah, umatnya aja yang beling gitu, umatnya aja yang ya begitu, yang batu dan seterusnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, musibah diberikan sebagai penghapusan dosa Pak. Sebagai apa Pak? Ya alhamdulillah, berarti musibah buruk apa baik Pak? Baik kalau melihat ini, makanya tadi saya sampaikan tidak semua musibah itu berkonotasi negatif. Dalam Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik itu ya. Jadi ada musibah yang dikaitkan, disandingkan dengan hasanah, juga ada musibah yang dikaitkan dengan sayyi'ah. Musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa.
Itu dalam hadis la yusibul mu'min syaukah fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu lahu biha darajah wa hattallahu anhu biha sayyi'ah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa satu duri Pak, atau tertusuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih dari duri. Tapi Bapak kemudian jangan sengaja Pak, tabrak saya biar saya dihapus dosanya, jangan Pak. Ini enggak sengaja ini Pak, Bapak keluar masjid tertusuk satu duri Pak ya, fama fauqaha, atau yang lebih daripada duri, illa rafa'ahu Allahu lahu biha darajah, melainkan Allah akan mengangkat baginya sebab tertusuk duri itu satu derajat. Kemudian wa hattallahu anhu biha sayyi'ah, dan Allah akan menghapus sebab tertusuk durinya itu satu kesalahan. Malah dalam riwayat yang lain enggak cuma duri Pak, sakit gigi, sakit panas, pusing kepala, menggigil, itu semuanya menghapuskan dosa. Jadi Bapak kalau sakit itu yang sabar Pak ya, karena itu sebab kita sedang dihapus dosa-dosa kita itu. Sekali lagi, musibah diberikan oleh Allah kepada umat manusia sebagai bentuk penghapusan dosa. Udah berapa Pak? Udah 3. Yang pertama sebagai bentuk ujian keimanan, yang kedua sebagai bentuk pengangkatan derajat, yang ketiga sebagai bentuk penghapusan dosa, yang keempat musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Itu dalam hadis idza ahabballahu 'abdan ibtalah, itu ya. Apa Pak? Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah cinta, suka sama hambanya, maka Allah akan mengujinya Pak. Semakin tinggi keimanannya, semakin banyak ujiannya. Tetapi bagi orang-orang yang sadar akan ini, utamanya orang-orang yang menempuh jalan pendidikan kolbu, ulama sufi itu Pak, malah senang kalau dikasih ujian, berarti tanda Allah memperhatikannya. Sampai Al-Imam Ibnu Athaillah membuat kalam hikmah itu wurudul faqat min a'yadil muridin, itu ya. Jadi turunnya musibah, ujian, bala kepada orang-orang soleh itu hari raya mereka itu Pak. Ya, tanda bahwa Allah memperhatikan. Makanya banyak orang nggak sabar itu, mohon maaf, ketika diberikan nikmat Pak. Tapi banyak orang yang kembali kepada Allah ketika diberikan nikmah, bukan nikmat, nikmah, ujian Pak. Sampai para sahabat mengatakan bulina bin nikmati fasabarna wa bulina bin ni'mati falam nasbir, itu ya. Saya ini diuji dengan beragam kesusahan, hutang banyak dan seterusnya. Itu kami sabar Pak, terus kami berada di jalan Allah gitu, istiqomah jamaah. Tetapi bulina bin ni'mati, saya diuji dengan beragam kenikmatan, segalanya punya, falam nasbir. Justru dari kami ini banyak yang enggak sabar itu. Makanya ada enggak ada itu ujian Pak selama kita masih hidup di dunia gitu. Termasuk Bapak sholat jamaah ini juga ujian ini. Semuanya Pak, pokoknya selama kita masih hidup di dunia, mau baik mau buruk semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, itu ya. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Makanya jangan kita ngeluh kepada Allah ketika diberikan kemiskinan misalnya yang dalam mata kita buruk Pak. Itu dalam Quran, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, gimana? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, itu ya. Ketika mereka diberikan nikmat beragam kesenangan, kemudian mereka mengatakan fayaqulu rabbi akraman, Tuhan telah memuliakan saya. Enggak Pak, Tuhan itu sedang menguji saya seharusnya. Begitupun sebaliknya, ketika dibatasi rizkinya, kesenangannya, susah itu Pak ya. Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan telah menghinakan saya. Enggak Pak, Tuhan enggak menghinakan, Tuhan sedang memberikan ujian itu. Maka yang paling
yang paling ideal ketika kita diberikan nikmat adalah syukur Pak ya. Kenapa Allah ngasih nikmat? Agar kita optimis dalam menjalani hidup, agar syukur. Kedua, kenapa ada musibah? Agar sabar itu Pak ya. Agar kita bisa mendapatkan pahala lewat pahala sabar. Tadi yang keberapa Pak? Keempat ya. Ujian, musibah diberikan sebagai bentuk mahabbah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih musibah di Sumatera, di Aceh, di Padang ya, itu sebagai bentuk mahabbah Allah, kecintaan Allah terhadap mereka Pak. Tidak dipungkiri memang kita banyak dengar kerusakan, kemudian pembalakan liar. Ya memang ujian atau musibah itu sebabnya karena manusia juga Pak ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Memang kerusakan tuh ulah manusia juga. Cuma ketika diberikan musibah ya bagaimana lagi, udah terjadi. Tidak ada pilihan lain selain daripada introspeksi diri dan sabar. Dan kita berharap mudah-mudahan itu sebagai bentuk mahabbah Allah, kecintaan Allah terhadap mereka. Mungkin dengan sebab itu kita nggak tahu ilmullah Pak ya, ilmunya Allah. Mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Yang kelima, udah bentar lagi nih Pak ya. Nah, ini saya buru-buru aja ini, Ustaz Rifian, pokoknya jangan sampai kelewat. Udah. Ini isroknya jam berapa ini Pak? Ini Bapak ini diem ini ngantuk, lapar, khusyuk atau terpesona dengan saya? Nah, gimana Pak Ketua DKM? Lanjut sampai jam berapa tadi? Sampai jam 6. Nambah lagi ini. Yang kelima Pak ya, baru tadi 4. Yang kelima, ujian musibah diberikan sebagai bentuk peringatan Pak. Indar bahasa Qur'annya. Ketika seseorang sudah banyak yang melampaui batas, sikut kanan, sikut kiri, rambu-rambu diterjang begitu, seringkali Allah memberikan peringatan Pak. Ya rumahnya terbakar, yang bersangkutan yang melakukan diberikan kelumpuhan misalnya, anak-anaknya mati semua, meninggal semua, hutangnya menumpuk di mana-mana. Masih mending Pak di dunia dikasih ujian begitu Pak ya. Jangan sampai seperti Firaun, baru mau tobat ketika nyawanya mau tenggelam itu Pak ya. Ketika sudah ditenggorokan amantu bi rabbi Haruna wa Musa, itu amantu bi rabbi Musa, itu sudah ditenggorokan, udah nggak bisa Pak. Tapi kalau masih seperti normal Bapak ini, meskipun banyak ujiannya gitu, itu masih bisa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ujian musibah diberikan sebagai bentuk peringatan agar kita kembali Pak, agar kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu kembali Pak ya, taba yatubu taubah. Artinya kembali dari mana? Kembali dari syirik kepada tauhid, kembali dari takabur kepada tawadu, kembali dari bakhil, medit, merepet jahe kepada sakho dermawan, kembali dari yang tadinya nggak pernah jamaah kepada jamaah, nggak pernah sholat kepada sholat, nggak pernah sedekah kepada sedekah, nggak pernah ngaji jahil Pak kepada ngaji, itu tobat namanya Pak. Nggak pernah bangun malam sholat tahajud kepada tahajud, nggak pernah senyum di jalan kalau ketemu orang, bawaannya cemberut. Sekarang ayo mulai tobat Pak, kalau ketemu orang assalamualaikum, ramah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyum kamu terhadap saudaramu itu bagian daripada sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri Pak ya, itu namanya agak-agak itu. Jadi tobat itu apa Pak? Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Itu taubat Pak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Pak ya, karena ini yang dicintai Allah Pak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita mengakui banyak salah, tapi juga kita ya berharap rahmat Allah, terus bertaubat kepadanya. Nabi aja yang nggak punya dosa Pak, mohon maaf.
itu setiap hari tobatnya 100 kali. Maka bagaimana dengan kita yang tiap hari bohong, tiap hari gibah, nih ibu-ibu, tiap hari gosip, tiap hari disadari dan tidak disadari. Bapak-bapak jelalatan misalnya, astagfirullah, mukanya ditutup, tapi dibuka dikit itu. Nah, itu yang begitu kan mesti tobat Pak ya. Kan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Mata bapak ngelihat sesuatu yang enggak-enggak, terus langkahnya, tangannya, semua kakinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelum dimintai tobat dulu Pak. Ya Allah, ampun mata saya udah ngelihat yang enggak-enggak. Ampun ya Allah, pikiran saya mesum. Ampun ya Allah, tangan saya udah ngambil sesuatu yang bukan hak saya. Ampun ya Allah, kaki saya udah melangkah kepada sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Tiap hari Pak istighfar. Saya tiap hari itu 1000 kali istighfar Pak. Tiap hari 1000 kali. Sholawatnya 20.000 kali kadang-kadang tiap hari saya Pak. Saking pengen dapat syafaat Nabi itu. Kadang-kadang 20.000 kali, kadang-kadang 10.000. Bukan apa-apa. Biar ada yang niru Pak ya. Biar ada yang niru. Yang kelima itu Pak ya, yang keberapa? Saya ulang deh dari yang pertama, ujian, musibah diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Kedua, musibah, ujian diberikan sebagai bentuk pengangkatan derajat. Ketiga, musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Keempat, sebagai bentuk mahabbah kecintaan Allah terhadap hambanya. Kelima, sebagai bentuk peringatan. Terakhir, musibah, ujian diberikan sebagai bentuk azab, siksa. Tapi siksa di sini khusus untuk umat Rasulullah hanya azabul musibah saja. Itu pun kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dijelaskan dalam Al-Quran tadi, wattaqu fitnatal la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah engkau terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi orang soleh pun akan ditimpa manakala tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada beberapa amalan, mungkin terakhir sampai 25 ya, yang bisa menghindarkan kita dari siksa Allah Pak, dari azab Allah. Pertama syukur Pak ya. Jadi kita harus pintar-pintar syukur nih tiap hari nih. Syukur itu mampu menghindarkan kita dari murka Allah, dari siksa Allah, dari azab Allah. Itu dalam Quran jelas sekali Pak. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab mereka selama kalian bersyukur dan beriman. Syukur itu terima kasih. Syukur itu kata Imam Ibnu Athaillah menjadikan seluruh anugerah yang diberikan Allah itu untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Allah memberikan kepada kita mata, ya kita gunakan untuk beribadah, tangan untuk beribadah, semuanya kesehatan untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Itu cara bersyukur yang benar. Kalau kita punya gaji, kita traktir, itu syukuran apa bukan? Ya itu bagian daripada syukur. Tapi syukur yang menyeluruh Pak, itu menggunakan seluruh nikmat Allah untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, bukan untuk maksiat. Allah kasih kita jabatan, bagaimana agar bisa bersyukur Pak? Jadikan jabatan itu untuk mengabdi kepadanya. Tanda tangannya itu untuk akhirat gitu Pak, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, partainya. Allah kasih kita ilmu, bagaimana cara mensyukurinya? Tunjukkan orang ke jalan yang benar, selamatkan mereka. Allah kasih kita harta yang melimpah, bagaimana cara mensyukurinya? Bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu bersyukur. Allah tidak akan mengazab selama kalian bersyukur kepadanya. Yang kedua, istighfar Pak, perbanyak istighfar. Itu dalam Quran, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Jadi banyakin istighfar Pak. Istighfar juga faidahnya luar biasa, memperluas rezeki. Kalau nggak punya anak itu dalam Quran, banyakin istighfar aja Pak.
rezekinya seret, banyakin istighfar aja Pak. Itu sebab Allah memberikan keberkahan dan dihindarkan daripada murkanya. Yang ketiga, banyakin sholawat Pak. Sambungan dari ayat tadi, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama ada Rasulullah di dalamnya. Bapak pernah dengar Abu Lahab, Abu Jahal seketika diazab? Enggak pernah Pak ya dalam sejarah. Kenapa? Karena ada Rasulullah di situ. Kata para ulama, bagaimana dengan orang yang setiap hari bersolawat kepada Rasulullah? Seolah-olah ada beliau di situ. Maka Allah akan lebih mengutamakan mereka, dihindarkan daripada azab, murka dan siksanya itu. Minimal kata para ulama sehari 300 kali bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Haji berapa kali solawatnya tiap hari Pak? 5 kali dalam sholat itu mah wajib Pak. Pelit banget. Minimal 300 kali biar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Minimal berapa kali Pak? Terserah Bapak mau redaksinya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang paling pendek salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal 300 kali. Minimal 300 kali. Jangan di bawah itu Pak, biar nanti cahayanya itu sempurna di akhirat. Ketika di padang mahsyar ketahuan oh ini ahli sholawat apa bukan itu. Itu sholawat. Yang keempat, agar kita terhindar daripada siksa, azab, bala, itu kata para ulama kathratus shadaqah, memperbanyak sedekah Pak. Ya kalau Bapak nggak punya duit, materi, nggak punya emas, nggak punya perak, semua kebaikan kita ini bisa menjadi sedekah. Dalam tubuh kita ada 360 persendian Pak ya, dan itu wajib setiap harinya dikeluarkan sedekahnya. Kenapa orang kalau banyak sakit? Karena mungkin nggak pernah sedekah itu Pak. Ada yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya nggak punya uang bagaimana? 360 persendian ini mesti dikeluarkan sedekahnya. Kalau nggak punya cukup dengan rakaatai duha, cukup dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ya kalau Bapak punya uang ya berikan Pak, karena itu yang lebih manfaat untuk orang Pak ya. Mudah-mudahan di sini juga ada penggalangan dana nih, ada Pak ya, ada untuk korban. Nah itu juga bagian daripada sedekah. Dalam hadis, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah benar-benar mampu memadamkan kemurkaan Allah, wa tadfa'u mitatassu, dan mampu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Udah itu aja Pak ya, udah sampai 25 tuh. Belum ya? Ya, gimana Pak Rivian ini? Orang yang meninggal sekalipun, 5 menit lagi Pak ya. Orang yang meninggal sekalipun itu berharap ingin dibangunkan kembali Pak. Untuk apa? Satu saja, fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Ketika nanti di alam barzah, ternyata pahala sedekah itu pahala yang pertama kali diberikan itu Pak. Manfaatnya itu terasa gitu. Dulu Bapak pernah ngasih ke masjid 10.000, kok kurang sayang, kenapa enggak semuanya diberikan ke masjid gitu. Itu ternyata yang pertama kali dirasakan adalah pahala sedekah itu. Karena langsung dirasakan manfaatnya. Nah, makanya saya di mobil itu saya kumpulin uang receh itu Pak, yang ada ya. Saya kumpulin, kalau di jalan tuh ada ogah apa, Pak Ogah itu saya kasih. Tiap hari minimal harus sedekah Pak saya. Kalau terpaksanya nggak ada Pak, nggak ada, ya rakaatai duha. Jangan sampai ketinggalan sholat sunnah duha 2 rakaat untuk menambal tadi itu perintah Nabi harus dikeluarkan
sedekahnya itu. Ittaqun nar, kata Nabi, walau bisyikki tamroh, hindari neraka walaupun harus bersedekah dengan setengah daripada potongan kurma itu. Bapak punya kurma satu-satunya Pak harta Bapak. Aduh, anak saya belum makan, kasih setengahnya buat anak Bapak, setengahnya kasih ke orang untuk sedekah itu. Itu mampu menghindarkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ikhlas, Pak ya. Kalau ikhlas. Kan ada orang hamba Allah aja, hamba Allah. Tapi pengen disebut hamba Allah, Pak. Itu juga kadang ya masalah hati, Pak ya. Gak ikhlas juga itu. Ya udah nggak apa-apa disebutin tapi tetap Bapak ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan masalah ditampakkan atau disembunyikan, ikhlas itu lillahi ta'ala, ya sudah karena Allah. Kadang-kadang kebaikan harus ditunjukkan Pak agar orang mengikuti. Nabi itu diberikan gelar uswatun hasanah karena kebaikannya ditampakkan Pak. Kemudian ditiru. Kemudian Allah puji itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang harus ditampilkan agar menjadi uswah, menjadi kudwah itu. Itu sedekah ya. Insya Allah di sini kayaknya makmur semua ini. Makmur semua, insya Allah berkah semua nih anak-anaknya. Udah sedekah belum Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Pokoknya hidup di dunia ini Pak, 3 aja yang difokusin. 1 sedekah jariah, 2 kalau punya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, 3 kalau punya anak didik sampai soleh. Itu aja udah Pak, nggak usah mikirin yang lain-lain. Ini terus apa enggak nih? Gimana Pak Rifian ini? Nggak sesuai request ini. Ini terakhir ya. Ini kayaknya udah ada hadis ini terakhir ya. Idza matal insan, mari Pak bareng-bareng Pak. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, seluruh amalnya terputus Pak. Terputus pertama dengan kematian. Orang mati kira-kira bisa beramal apa tidak Pak? Enggak bisa. Kedua, terputus karena seluruh pahala dari amal yang dilakukannya sudah tercatat ketika ia hidup di dunia. Ya sholatnya, ya tahajudnya. Tetapi tidak semua amal itu mengalir Pak saat ia sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Illa min thalath. Kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan selalu dan terus menerus mengalir. 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Maksudnya wakaf itu Pak. Kalau punya duit udah wakaf masjid, wakaf pesantren. Bapak meninggal aman tuh Pak. Ada orang dalam hadis itu, dalam satu riwayat, masuk ke kuburan tuh banyak dosa Pak. Banyak dosa, tapi ketika dibangkitkan bersih daripada dosa itu. Itu selidik demi selidik ternyata 1 Pak. Amalan dia, banyak amalan-amalan yang sifatnya sosial tuh. Seperti sedekah itu kan sosial Pak. Dia perhatikan jalan-jalan, jembatan-jembatan. Banyak dosa masuk ke dalam kuburan, tapi karena kebaikannya terus ditransfer kepada dia, dosa-dosanya dihilangkan tuh Pak. Kemudian dibangkitkan dalam keadaan bersih itu. Nah makanya fokuskan itu Pak, hidup kita ini kerja pun Pak. Saya kerja dapat gaji, saya sisihkan untuk lembaga-lembaga yang dipakai oleh kemaslahatan banyak orang. Begitu Pak. Saya itu di Garut punya tanah hampir 4 hektar Pak. Hampir 4 hektar. Hampir. Kata ayah saya, catat, ada santri itu, catat ke KUA kemana itu, untuk diwakafkan pesantren. Jadi mungkin saya sampai sekarang nggak bakal dapat warisan dari ayah saya itu 4 hektar. Kalau di sini udah berapa? Udah ongkang-ongkang kaki Pak ya. Oh ngajarin saya bahwa hidup di dunia ini pilihannya 2. Kalau kita tidak tinggalkan akan meninggalkan kita. Nggak lama kan Pak ya, paling 60 tahun. Ya Bapak siap-siap aja sekarang yang sudah usianya 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini kayaknya besok.
Mudah-mudahan panjang semua Pak ya umurnya Pak ya. Yang penting husnul khotimah itu Pak. Yang penting husnul khotimah. Sebanyak apapun duit kita kalau nggak husnul khotimah ngapain Pak? Sebesar apapun jabatan kita kalau nggak husnul khotimah ngapain Pak? Udah Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Itu aja mintanya Bu. Umumnya umat Rasulullah ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 umumnya. Jadi Bapak yang kalau udah usianya 80 tahun sekarang bonusnya udah banyak itu Pak. Pokoknya usia 40 ke atas jangan lagi sampai punya hobi jelalatan udah. Itu kalau udah 40 itu Pak udah fokus ibadah aja Pak. Ada tuh kakek-kakek, mohon maaf nih Pak ya, contoh aja di Garut bukan di sini. Itu kalau bulan Ramadan baca Quran tuh begini pakai kacamata Pak. Tapi kalau ngelihat anu baheno saetik 100 meter nggak pakai kacamata kelihatan, itu namanya jalalatan itu. Apa jalalatan? Itu kalau udah usia 40 tahun lampu merah Bapak jangan sampai dilakukan lagi, jangan neko-neko lagi lah, udah fokus saja ke masjid, ibadah, baca Quran, sedekah, didik anak yang soleh udah. Yang kedua, fokusin Pak. Kalau Bapak nggak punya duit, belajar Pak, sehingga bisa memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Ilmun yuntafa'u bihi. Itu yang bisa kita harapkan mengalir pahalanya. Nah yang ketiga, nggak punya harta, nggak punya ilmu, misalnya kalau punya anak banyak, didik menjadi orang yang waladin salihin yad'ulah itu. Yang nanti bapak mati itu dia terus mentransfer kebaikannya kepada bapak itu. Jangankan kita Pak ya, para nabi aja mohon maaf pengen punya anak soleh Pak ya. Nabi Ibrahim itu di usia saat itu udah tua, istrinya Sayyidah Saroh didiagnosa secara medis itu sulit memiliki anak Pak. Sulit, mungkin rahimnya kering atau apa itu. Tapi bagi beliau di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Sampai doa Nabi Ibrahim direkam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah anugerahkan kepada saya keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya agak sulit. Lahir siapa Pak? Nabiullah Ishak. Lahir dari istri keduanya. Ini keduanya ya Pak DKM ya. Jangan ditiru Pak DKM. Dulu ini. Yang istri keduanya siapa? Sayyidah Hajar, Nabiullah Ismail yang kemudian melahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa aja Pak. Nabi Zakaria juga begitu Pak. Washta'alar ra'su syaiba, saat itu udah tua, rambutnya udah putih, istrinya akir dalam Quran tuh. Wa mraati akira. Mandul akhir itu, secara medis tidak bisa punya anak. Tapi beliau pengen punya anak yang soleh, yang bisa melanjutkan perjuangan keluarga Yakub. Direkam doa beliau dalam Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dikabulkan beliau, lahir Nabiullah Yahya Pak ya. Nabi siapa Pak? Nabiullah Yahya. Direkam kabar gembira ini dalam Quran, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya itu. Begitupun ibadur rahman direkam doa mereka dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doain Pak ya dengan 3 doa ini, karena doa orang tua untuk anaknya mustajab. Udah 3 ini Pak kita fokusin dalam hidup. Kita meninggal berkalang tanah, kita terus mendapatkan kebaikan dari apa yang kita usahakan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja Pak ya. Itu aja Pak, jangan banyak-banyak. Jangan sampai masuk telinga kanan keluar telinga kiri ini. Kalau ada yang mau disampaikan, marhaba, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Didik, Pak Kiai. Kemarin saya sholat Jumat di sini, khotibnya nangis Pak Kiai. Sangat luar biasa. Begitu dia mau salam, saya
Nggak ada lagi Pak? Sekalian. Nah, sekalian ditutup. Berapa nih? 2 aja 2. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kan dalam Al-Quran itu ada saya terimanya ya, segala kebaikan yang kita terima itu adalah dari Allah, dan segala keburukan yang kita terima itu adalah ulah kita sendiri. Nanti kan kita lihat secara kasat mata ya, tanpa masalah-masalah lain. Musibah yang terjadi ini kan secara teori ya Pak ya. Kalau Allah kan beritahu kita kan lagi ya. Pertama itu karena pembalakan dia. Nah, kedua karena tambang liar. Nah, pertanyaan saya, ini kan masyarakat tahu ada tambang liar, masyarakat tahu ada illegal logging itu, tapi mungkin juga ada yang sudah pakai izin, ya. Nah, kan masyarakat membiarkan Pak Ustaz. Sudah terjadi di atas daerah dia ada illegal logging, mereka membiarkan karena mungkin takut kepada aparat, kalau karena takut karena apa segala macam itu. Nah, pertanyaan saya, kan Allah mengatakan bahwa musibah itu tidak saja menimpa orang-orang yang bermaksiat, tapi juga orang-orang yang beriman. Nah, apakah musibah ini akibat karena rakyat ini lalai naik muka, sehingga akhirnya mereka menerima juga musibah seperti itu? Nah, bagaimana Pak Ustaz? Sebagai kita bersikap, apakah kita lihat kan yang punya ideologi, punya tambang liar kan dia tinggalnya mungkin di ibu kota, di Jakarta atau di mana gitu. Mereka tidak kena musibah. Yang kena musibah itu orang tempat yang dia ideologi. Ya, bagaimana sikap? Apakah salah kita sebagai masyarakat diam atau bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum Allah tidak akan memberikan ujian, musibah, bala kecuali sesuai dengan kadar Pak ya. Sesuai dengan kadar atau taraf yang akan diterimanya. Kadang-kadang manusia merasa berat, tetapi itu justru yang terbaik Allah berikan kepada dia. Ketika seorang kiai, ustadz, ulama diberikan musibah seperti itu Pak, itu kalau dibandingkan para wali, orang-orang soleh mungkin tidak seberapa Pak ya. Tidak seberapa. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya pasti akan menimpa Pak. Nah, boleh jadi kalau musibah itu diberikan kepada kita nggak kuat Pak. Tapi diberikan kepada kiai, kepada siapa tadi, ustadz yang ketika khutbah Jumat bisa menyentuh, nangis dan seterusnya, itu beliau bisa menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Sahibul bait jawabannya gimana ya? Adra bima fihi, tuan rumah lebih tahu dalam isi rumahnya, kadang-kadang begitu itu Pak. Jadi beliau ya bisa tabah itu Pak. Nah, bagaimana sikap kita kalau itu sebuah kemungkaran Pak? Kemungkaran itu perkara buruk yang ditampakkan Pak. Maka tidak ada jalan lain kalau kita mampu Pak ya, itu dengan kalimatu haqqin. Dalam hadis afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Utama-utamanya jihad itu menyampaikan perkara yang hak di depan sultan. Sultan itu apa ya? Pemerintah, pejabat, presiden kalau Bapak mampu. Saat ada kemungkaran terjadi itu Pak. Jadi kalau Bapak mampu, ayo kita kokohkan barisan, kita sampaikan bahwa ini ada kezaliman, kemungkaran yang terang-terangan. Kalau fahsya, bedanya fahsya dengan mungkar, kalau fahsya itu sembunyi-sembunyi Pak. Makanya zina itu termasuk fahisyah kan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Kalau ada yang nanya ya, apa bedanya fahsya dengan mungkar? Kalau fahsya perbuatan keji yang sembunyi. Kalau mungkar terang-terangan. Nah tadi disampaikan ada pembalakan liar, terang-terangan Pak ya, kelihatan oleh banyak orang. Nggak bisa diem Pak.
Maksud saya nggak bisa kita berpangku tangan mesti ada yang ngomong gitu. Entah bagaimana caranya, entah melalui MPR atau apa DPR dan seterusnya. Kalau tidak bisa juga minimal dengan doa itu Pak. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi itu. Kalau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan kekuasaanmu. Kalau nggak bisa juga terbatas, ada aparat tadi misalnya, minimal dengan lisan nih, lisan. Nggak bisa juga Pak, minimal dengan doa itu. Fabi qalbih, minimal dengan doa. Kita mendoakan mereka yang terkena musibah ini mendapatkan tempat yang terbaik, dan orang yang zalim dibalas dengan yang setimpal gitu. Itu sikap kita yang saya kira terbaik daripada yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Bapak punya jabatan ya jadikan tanda tangan itu untuk memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Gimana Pak? Ini manggut-manggut ini. Nggih, itu aja. Kadang ada orang Pak dikasih hati itu yang lembut Pak ya. Kayak Abu Bakar, kalau baca Quran baru baca 2 ayat nangis Pak. Kata Nabi, muru Abu Bakrin bisolah, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Sayyidah Aisyah itu mengatakan jangan, ayah saya itu baru baca 2 ayat hatinya udah nangis gitu. Nanti jamaah enggak khusyuk, enggak, muru Abu Bakrin bisolah. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Nah kadang ada orang-orang yang seperti Abu Bakar, baru khutbah, baru doa gitu, udah nangis Pak. Ada orang Pak di depan Ka'bah nggak bisa nangis sama sekali itu. Batunya minta ampun itu. Mungkin saking banyak dosanya itu Pak. Karena nanti salah satu yang akan diperhatikan oleh Allah di padang mahsyar itu adalah tetesan air mata kita. Tapi bukan air mata buaya Pak ya. Yang ketika disorot iNews TV atau TV One begitu baru bisa nangis. Maksudnya rajulun dzakarallahu khalian itu. Fafadat aina. Orang bangun tahajud kemudian mojok, istri anaknya nggak ada yang tahu, dia ingat dosa-dosa masa lalu. Kemudian keluar dari kedua matanya air mata. Itu air mata yang paling mahal di dunia. Kalau bisa pernahlah sekali itu. Nah kalau ada kiai yang begitu, ya kita bersyukur Pak ya, ada kiai yang sangat lembut hatinya. Dan ya mungkin ujiannya lebih gede daripada kita Pak. Karena keimanan yang begitu lebih kokoh, lebih kuat. Oke, itu aja Pak. Gimana Pak? Ini kayaknya kurang puas ini. Ah udah itu aja. Pokoknya puas nggak puas udah gitu aja. Nanti kalau nggak puas ketemu lagi dengan saya di event yang lain. Ustadz Rivian jadwalin saya. Ya. Saya juga mau promosi nih Pak. Saya sedang bangun pesantren di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan. Pesantren Tahfidul Quran Alif Lam Mim, Ma'had Alif Lam Mim Lihamalatil Quranil Hakim. Bagi bapak yang anaknya mau dipondokkan atau di sini mungkin ada anak yatim gitu ya. Nah, saya gratiskan full 6 tahun kalau ada anak yatim. Pesantren Al-Quran di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan. Bapak tahu Darun Najah Pak? Nah sekitar 2 kilo dari situlah. Lokasinya di belakang Tanri Abeng itu. Sekarang santrinya ada 80-an karena ada mahasiswa itu. Jadi ada mahasiswa Ustadz, ada mahasiswa yang dapat beasiswa KIP itu. Sekarang bertempat tinggal di saya sekitar 80 orang. Jadi hampir 100 sekarang santrinya itu. Untuk tahun ketiga ini saya membuka lagi 2026, 2027 kalau ada yang mau mondok. Mungkin Bapak juga yang udah agak sepuh nih, udah nganggur di rumahnya, tafadhol kalau mau mondok gitu. Saya punya kawan usia 60 tahun Pak, PNS selesai itu. Bingung di rumahnya, istri udah meninggal, anaknya udah kawin semua. Ngurusin burung gak jelas. Datang ke kiai saya, Kiai Mufid Pak. Kiai Mufid di Jogja itu. Saya dulu menghafal Quran di sana. Kiai bimbing saya menghafal Quran 30 juz. Tafadhol ahlan kata beliau. Selesai 3 tahun Pak, diwisuda menjadi hafidul Quran tuh.
bahagia betul di usia tuanya hafal Quran 30 juz itu Pak. Nah Bapak juga kalau mau begitu silahkan, misalnya udah udah nggak jelas di rumahnya gitu ya, anak udah nikah semua, pengen mondok lagi, wah bagus Pak, bagus. Kayaknya ada yang tertarik kayaknya nih Pak. Oke, mudah-mudahan kalau nggak bisa mudah-mudahan anak cucunya jadi hafidul Quran, minal ulama ya, minal fuqaha warasatul anbiya. Gitu aja Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.